Halo, selamat sore. Kita jumpa lagi dengan saya Pande, host dari Positive Talk, sebuah podcast tentang kesehatan seksual dan reproduksi yang positif dan produktif. Jadi kita kebetulan ada di acara Pernas, Pertemuan Nasional Penelitian HIV Indonesia bersama in conjunction with BAMHOI, jadi sebuah pertemuan tahunan tentang penelitian-penelitian HIV di Indonesia. Dan kebetulan kita banyak ahli ya, pakar yang datang di pertemuan ini dan salah satunya adalah Dr. Rudi. Silahkan dok, perkenalkan diri dulu dok. Hati-hati dok. Ya. Nah, terima kasih. Nama saya Rudi Wisaksana, saya dari Bandung, dari Universitas Pajajaran. Saya juga bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, di klinik HIV. Begitu. Nah, ini Dokter Rudi ini dikenal sebagai Bapak Prep Indonesia. Bapak Prep Indonesia. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah pernah dengar tuh tentang risiko penularan HIV dari perilaku seksual kan. Dan salah satunya kita diskusi tentang pencegahannya, pencegahan primernya. Nah, sebelum terinfeksi, pencegahan primer. Dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan PrEP. PrEP itu ARV yang digunakan untuk diminum pada orang yang HIV negatif untuk mencegah infeksi. Nah, Dr. Rudi ini adalah salah satu pionir ya. Pionir dari implementasi PrEP di Indonesia, sehingga diberi julukan Bapak PrEP Indonesia. Nah, kita ingin dengar nih sejauh ini sudah sampai di mana Dok Rudi program PrEP kita? Sudah berapa banyak yang make? Siapa saja mereka? Berhasil nggak tuh cegah HIV gitu Dok? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi program PrEP sudah ada di Indonesia sejak tahun 2021. Sebetulnya 2020 kita sudah mulai merancang ya, banyak waktu itu pihak yang terlibat dari panel ahli Kementerian Kesehatan sendiri. Kita juga mengundang berbagai dokter ahli, dokter kulit, dokter kelamin ya, dokter penyakit dalam, karena kita akan memberikan ARV, juga berbagai tenaga kesehatan untuk menyusun juknis pertama waktu itu tahun 2020. Bentuknya masih pilot project waktu itu. Jadi kita laksanakan selama 2 tahun di 10 provinsi. Dan sekarang kita mau menuju ke program yang sebenarnya. Dalam 2 tahun itu kira-kira ada 8.000 orang yang mengakses PrEP ya, mengakses PrEP. Hampir emang hampir 80% terutama adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Ada juga bagian lain yaitu seperti pekerja seks wanita, kemudian transgender, kelompok pengguna narkoba suntik, tapi jumlahnya lebih sedikit. Karena memang kita tahu kalau PrEP ini lebih ramah terhadap pria gitu ya. Karena pria bisa kita tahu bahwa PrEP itu punya 2 regimen. Jadi regimen yang pertama itu diminum setiap hari, dan yang kedua adalah diminum kalau terjadi hubungan seksual yang berisiko gitu, untuk mencegah terjadinya itu. Nah, tapi yang bisa memilih antara bahwa dia harian atau misalnya mau hubungan seksual berisiko saja, itu hanya pria sebetulnya, karena wanita dia masih disyaratkan bahwa dia perlu beberapa waktu sebelum sekitar seminggu itu minum obat sebelum berhubungan seksual berisiko, dan kemudian setelah itu dia harus minum setiap hari. Jadi pilihannya hampir seperti orang yang minum ARV untuk pengobatan seperti biasa. Jadi kita bisa melihat bahwa memang animo dari kelompok wanita dan juga pekerja seks wanita tidak begitu besar gitu ya. Dan yang kedua yang kita lihat dari data di 2 tahun ini adalah bahwa sebagian besar ternyata berusianya hampir sama dengan orang-orang yang kita temukan HIV positif gitu ya, sekitar nggak terlalu muda, jadi sekitar 29 tahun, 30 tahun. Jadi mungkin karena kita memang menyasar kurang muda sebetulnya, kurang muda. Harusnya kita tahu kalau seseorang tertular HIV itu perlu waktu 7 sampai 10 tahun, dan sedangkan kalau data dari pemerintah kita tahu, data dari pemerintah juga menyebutkan orang yang terkena HIV rata-rata berusia 29-30 tahun juga gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau mencegah, mungkin harusnya pada umur 20 tahun. Nah, sedangkan si PrEP kita juga menemukan umur yang sama. Artinya mungkin PrEP kita memang belum menjangkau yang muda. Dan yang kedua kelemahannya adalah belum menjangkau banyak perempuan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita pada pedoman yang berikutnya ini yang akan mulai dijalankan di beberapa tempat,
itu adalah bahwa PrEP ini bisa diberikan pada orang muda di bawah 18 tahun asalkan dia punya pendamping. Dan yang kedua, kita akan mencoba PrEP jenis lain, yaitu berbentuk vaginal ring yang dimasukkan ke vaginal, sehingga bisa lebih nyaman untuk wanita karena dia hanya memerlukan penggantian sebulan sekali, tidak usah minum setiap hari, dan bisa dikerjakan sendiri, jadi bisa lepas masa sendiri. Itu mungkin lebih mudah untuk wanita gitu ya. Dan juga yang kita lihat adalah dari sisi layanannya. Layanannya ini ternyata dalam program pilot ini justru bukan rumah sakit yang paling banyak pesertanya, tapi justru puskesmas, kemudian klinik-klinik primer, layanan primer seperti klinik komunitas di Bali, di Bandung, dan berbagai tempat lain. Jadi kelihatannya pengguna PrEP ini bukan mencari dokternya yang ahli, bukan. Tapi adalah layanan yang mudah dijangkau, ya, mungkin juga biayanya tentu akibatnya lebih murah pastinya ya, dan juga lebih nyaman untuk yang bersangkutan. Jadi mungkin tidak usah mengantri antrian panjang seperti di rumah sakit pada umumnya gitu ya. Kami juga meneliti ongkos, jadi biaya yang diperlukan kalau seseorang mengakses PrEP di rumah sakit besar dengan layanan primer. Ongkosnya tentu lebih murah di layanan primer, dan juga hal lain yang kita temukan adalah bahwa pencegahan itu pasti lebih murah daripada pengobatan. Jadi dengan mencegah kita selain mendapatkan hasil yang baik, juga biaya yang dikeluarkan adalah jauh lebih murah daripada kalau kita mau. Mungkin itu ya. Makasih dok, ini saya nyambung ya dengan terkait tadi bahwa yang minum ini kan yang negatif, tapi dikasih ARV untuk mencegah. Nah apa bedanya jadinya dengan mereka yang positif, tapi juga terus minum obat gitu. Nah sekarang yang negatif juga tadi ada pernyataan terus minum obat. Nah, bedanya apa? Ditegaskan dok, bedanya apa? Karena ini sering bikin bingung gitu. Betul. Ya, terima kasih. Jadi pencegahan berbeda dengan pengobatan. Kalau pengobatan itu seumur hidup lah katakanlah gitu ya. Kita semuanya sudah tahu kalau misalnya seorang kena HIV, dia harus seumur hidup minum obat. Mungkin harus harus patuh terhadap klinik pengobatannya, tapi kalau pencegahan tidak. Kita bisa bayangkan misalnya dulu zaman COVID gitu ya. Zaman COVID misalnya saya memakai masker, kalau saya punya resiko mungkin saya dimasuk ke suatu ruangan banyak orang, tapi kalau saya di rumah sendiri mungkin saya lepas maskernya. Jadi artinya kalau pencegahan itu tidak mesti dipakai seterusnya. Kalau saya tidak punya resiko, saya tidak perlu pakai pencegahan itu kan. Jadi pencegahan tergantung dari resiko yang kita punya. Jadi kalau resikonya menurun, katakanlah saya misalnya punya pasangan seksual, asalnya banyak menggunakan PrEP, tapi kemudian pasangan seksual saya tidak ada, saya hidup sendiri gitu, mungkin saya bisa menggantikan PrEP-nya, atau saya mengganti misalnya, sekarang saya nggak usah PrEP, saya bisa pakai kondom. Sebelumnya saya nggak bisa karena selalu lupa, misalnya gitu ya. Nah sekarang, jadi kita kan tahu kalau hati juga ada naik turunnya ya. Jadi ada yang membolak-balikan hati gitu kan. Nah itu juga, pada saat kondisi kita buruk, pada saat itu mungkin kita perlu pencegahan. Jadi jelas berbeda gitu antara pencegahan pengobatan. Oke, tadi disebutkan, jadi ini adalah salah satu metode. Jadi kalau kita konsisten pakai kondom, kemudian kenapa harus pakai PrEP gitu misalnya. Tapi kalau pakai PrEP ya bagus juga, Tapi artinya maksudnya ini adalah salah satu metode, bukan the only way gitu kan ya. Tapi kalau terutama pada yang risikonya tinggi, mungkin pakai kondomnya lupa-lupa gitu kan. Terus pasangannya banyak gitu kan, ganti-ganti, jatuh cinta berulang kali gitu. Sebaiknya pakai PrEP. Nah tadi kan dokter menjelaskan yang laki-laki sebenarnya lebih lebih fleksibel ya. Wiro Sableng itu atau bukan Wiro Sableng? 211. 211. Nah, 212. Iya. Nah, ini mungkin banyak yang bingung juga tentang 211 ini. Emang benar ini 211 efektif? Ini kayak 211. Coba dijelasin, Dok. Seberapa efektif dan gimana ini 211 ini? Ya, jadi kalau pada pria itu ada dua pilihan tadi, yang 211 atau 2111 terus gitu ya. Jadi satunya nyambung. Jadi katakanlah saya misalnya punya partner yang datang mungkin hanya seminggu sekali gitu ya. Jadi tapi berisiko hubungan seksual saya. Jadi
saya mungkin di regimen itu saya akan minum 2 tablet. Dua Dua- tablet kapan? 2 tablet 2 jam sampai 24 jam sebelum hubungan seksual Dua berisiko. tablet 2 jam sampai 24 jam. Nah. Diulangi lagi dok, biar clear dok. 2 tablet 2 sampai 24 jam sebelum berhubungan seksual berisiko. Setelah itu saya minum 1 tablet 24 jam kemudian dan 1 tablet 24 jam kemudian. Oke. Sudah. Nah, kalau misalnya hubungan seksual berisiko hanya sekali sudah selesai. Tapi tentu kalau lanjut berarti saya tiap hari minum terus. Jadi akibat Stopnya, Bang? Stopnya kapan? kalau stopnya berarti setelah hubungan seksual berisiko saya minum 1 tablet lagi. Jadi dua hari gitu ya. 2 kali 1 ya. Jadi 2 kali 1 jadi makanya rumusnya dibilang 211. Nah, atau kalau saya berlanjut ya akibatnya saya 211 terus gitu ya. Nah, pada wanita sayangnya formula ini belum bisa. Jadi, mungkin karena apa? Pada wanita itu perlu waktu lebih lama dia untuk mencapai organ intimnya, kemudian kadar dalam darahnya dia harus tercapai lebih tinggi sehingga pada wanita dia harus minum 7 hari berturut-turut dulu sebelum berhubungan seksual berisiko, kemudian setiap hari, dan kalau mau berhenti 7 hari lagi. Jadi 777 formulanya. Nah, itu yang menyebabkan pada wanita nggak terlalu nyaman karena hampir seperti setiap hari dia minum obat hampir seperti orang yang HIV positif padahal dia negatif gitu ya. Itu mungkin yang membuat persepsinya. Tapi sebetulnya cukup efektif. Kalau efektifnya sebetulnya di atas 99% ya kalau diminum secara benar. Nah, tapi penelitian kita menemukan bahwa buat minum benar ini susah. Karena banyak hal ya, lupa dan sebagainya. Dan kita juga ingat bahwa PrEP ini diberikan pada orang-orang yang berisiko tinggi. Jadi akibatnya apa? Partnernya banyak, sering lupa-lupa. Jadi akibatnya juga ketika diberikan obat PrEP, dia juga mungkin lupa-lupa, ya. Jadi perilakunya juga mungkin berbeda dengan perilaku pada umumnya sehingga kemungkinan dia lupa itu lebih tinggi. Sehingga kalau penelitian kita, saya tadi menghitung insiden rate HIV-nya itu sekitar 1,6, 1,5. Lebih rendah tapi dibandingkan dengan misalnya apa penelitian kohort pada pria tanpa PrEP ya, itu bisa 4 kali lipat, mungkin 5 kali lipat. Jadi sebetulnya menurunkan, tapi tentu ini bukan satu-satunya seperti tadi gitu ya. Jadi harus dilengkapi dengan yang lain. Harus dilengkapi dengan kondom misalnya, edukasi jelas karena supaya jangan sampai dia lupa gitu ya, jangan sampai dia terlupakan, edukasi mungkin juga perlu yang lain, kondom dan sebagainya supaya bentuk paket sebetulnya dia PrEP itu ya. Makasih dok. Ini mungkin terakhir ya. Kalau sesi ini kita nggak bisa lama-lama kayak di studio, adem, duduk gitu kan. Ini berdiri, jadi kita agak cepat. Ini terakhir dok. Di mana bisa dapat PrEP dan bagaimana caranya? Apa masih online-onlinean atau gimana? Jadi online masih ada, di situ masih ada linknya. Tapi yang dulu mungkin teman-teman pernah mengakses, kemudian ada semacam kuesioner ya untuk mengisi dan kemudian nanti keluar jawaban bahwa Anda layak Dapat bintang. bukan, Anda boleh mendapatkan PrEP atau tidak gitu ya. Nah sekarang kuis itu masih ada, tetapi sifatnya hanya self assessment mungkin. Mungkin supaya saya bisa menilai risiko saya perlu atau tidak, dan nanti di bawahnya ada daftar tempat layanan yang tersedia. Kalau saya di Bali, Denpasar, nanti ada daftar klinik, daftar puskesmas gitu ya, nanti tinggal mengakses layanannya dan langsung nanti bisa dilakukan tes di sana. Yang paling penting tentu adalah tes HIV. Karena PrEP ini hanya diberikan untuk orang yang HIV negatif. Kalau positif ya tentu dapat pengobatan. Nah, tapi kalau negatif dapat PrEP gitu. Jadi nanti akan ada asesmen, tapi bentuknya hanya pemeriksaan laboratorium saja. Ya, mungkin diharapkan di masa-masa mendatang itu tidak hanya di beberapa layanan, tapi bisa komprehensif di banyak layanan. Mungkin termasuk apotek, gitu kan? Kalau sekarang kita bisa tes gula darah di apotek, kenapa nggak bisa tes HIV di apotek gitu ya? Siapa tahu ya? Atau link dari self testing, terus kita bisa pesan PrEP via Gojek gitu misalnya. Kok sebut merek nggak apa-apa lah. Atau lewat community based organization gitu. Jadi nanti akan ada banyak pilihan. Oke, saya kira kita dibatasi waktu. Terima kasih banyak Dr. Rudi atas waktunya.
Kita semoga mendapatkan manfaat dari diskusi ini. Mungkin ada penutup pantun atau apa terakhir? Penutup pantun. Oh, jadi ya, jadi bayangannya adalah bahwa nanti kita punya semacam apa layanan pencegahan ya, layanan pencegahan yang preventif. Nah itu mungkin yang nanti perlu ini juga masih dengan Prof. Pande dan sebagainya kita mikirkan nanti kalau positif masuk layanan pengobatan, kalau negatif layanan pencegahan dan itu mungkin lebih friendly, lebih di situ ada semua gitu. Nah itu yang mungkin mimpi mimpi kita sama-sama ya. Jadi tadi Dr. Rudi di sesi beliau mengatakan selain ada kaskade pengobatan HIV, juga ada kaskade pencegahan HIV. Jadi sampai jumpa lagi kawan-kawan semua di Positive Talks, edukasi kesehatan seksual yang produktif dan positif. Edukasinya positif, Edukasi positif, statusnya negatif. negatif. Iya. Sampai jumpa.